Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel yang sama official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras guys, masya Allah guys, doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman guys yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Sehat-sehat? Musim dingin? Wes mantap. Kaisan tuh paling suka musim dingin cuy. Karena apa? Berhayal ya Kaisan? Enggak, maksudnya di dalam selimut tuh kayaknya tuh adem gitu kan. Aduh masya Allah. Terus juga kan kulit kita itu jadinya nggak busem. Tapi Kaisan tetap aja busem. Ampun, kalian lagi pada libur kemana? Jangan lupa makan yang enak, bahagiakan diri sendiri. Kalau yang nggak punya uang ya udah ngejemput aja di taman ya, makan roti, minum air putih nggak apa-apa. Apalagi teman-teman Kaisam yang masih berjuang dari nol gitu kan, belum punya apa-apa ya, sini aja ke Caiwan ya. Kalau buat beli roti Kaisam ada ya, sini aja main ke Caiwan ya. Kita berbicara tentang muka yang kusem, dekil, and kumel. Kita pada kaum dekil dan kumel ya cuy ya, apalagi di Hong Kong ya, dengan media sosial yang gede gitu kan, Facebook, status ya kan, kayaknya tiap hari tanpa update di status itu kayaknya kurang gitu kan. Padahal sih kita nggak tahu lagi apa, tiba-tiba di chat dengan muka kita, captionnya aduh lagi nggak mood nih ya kan, untuk mengundang para scammer. Lagi apa sih cantik ya kan. Oh yes. Kita itu kalau dibilang cantik itu berbunga-bunga, bener nggak sih? Kayak siapa sih? Kayak saya, padahal umur saya 45 tahun. Dasar emak-emak yang baru pubertas kedua ini ya kan. Aduh, mengingat skincare ya cuy, ini kan penting ya, skincare di Hong Kong itu banyak ya. Ada Mbak Wardi, ada apa namanya, Mbak Dri gitu kan. Kok Mbak Dri? Ya ada sih banyak ya skincare di sini kan, banyak yang dijual. Bermunculan juga katanya ada CEO skincare di Hong Kong. Wow, keren sekali. Bahkan sudah membuka perayaan nama brandnya ya kan, skincare di sini di Hotel Bintang 5 Hong Kong, mungkin di regal Hong Kong mungkin ya kan. Saking bangganya kita memiliki suatu produk jadinya. Kalian sih cuy, julid aja, nggak apa-apa ya. Ini biar ilmunya bisa kalian tiru supaya kalian menjadi pembisnis yang handal ya. Oke. Apakah itu salah kayak Tisam bisnis kayak gitu dengan brand sendiri? Katanya belum BPOM kayak Sam, katanya nggak terdaftar BPOM. Jangankan skincare-nya dia deh, apakah ada jaminan logo BPOM yang ada di skincare itu benar-benar BPOM? Ya kan, kita kan latah ya, ngelihat viral aja kita tuh langsung beli, secara duit kita banyak ya kan, gaji 4.000 10 juta untuk beli $500 aja kita nggak mikir. Padahal kalau dikurskan itu 1 juta cuy, skincare kita aja 1 juta. Masya Allah ya, memang benar cantik-cantik dari lahir ini nggak perhitungan untuk muka aja. Tapi bukan muka aja, tangan juga kalian tuh harus care gitu kan, adil ya. Aduh, kita bandingkan dengan skincare internasional ya, yang skincare internasional apa guys ya, ada tuh SK2 itu kan skincare internasional ya, apalagi dijual di Sasa dan lain-lain, itu kan udah BPOM ya, pastinya udah melewati izin tentang bea cukai yang ada di Hong Kong juga pastinya, ya nggak sih? Kayak Tisam coba teliti sih bagaimana sih caranya membuat skincare dengan produk kita sendiri, apalagi dia udah CEO Kaisam, omsetnya banyak Kaisam. Saya pengen nyontoh kayak Tisam, gimana caranya? Gampang ya. Oke, jadi Kaisam akan membagi seputar informasi bagaimana sih kita bisa mendapatkan label atau nama brand sendiri ya di sebuah skincare. Bukan hanya skincare cuy. Kalau kita mau beli parfum mereknya kita sendiri, contoh aja Yat Yisam parfum, apakah bisa Kaisam? Ya bisa banget. Kalau misalkan skincare Yat Yisam beauty, bisa nggak Kaisam? Ya bisa aja. Untuk mendapatkan sebuah label dengan sebuah nama kita sendiri sebagai pemilik brand itu, sebagai pemilik produk tersebut, apakah itu berlisensi BPOM Kaisam, BPOM, atau ada izinnya, atau boleh itu dijual? Oke, kita bahas ya. Kalau misalkan untuk mendapatkan suatu produk dengan nama kita sendiri, itu namanya produk apa Kaisam? Itu namanya produk maklon ya cuy. Maklon.
Jadi produk maklon ini berasal dari bahasa Belanda yang disebutnya maklon gitu kan. Jadi ini artinya biaya produksi, di mana suatu perusahaan ya kayak PT di Indonesia gitu yang memproduksi kosmetik deh misalkan. Nah dia ini memiliki apa namanya mengecap dirinya sebagai produksi maklon. Jadi dia yang membuat produksi barang, berikut izin, lisensi dan lain-lainnya ya kan. Nah, kitanya sebagai pengguna jasa PT Maklon nih misalkan. Ini apa namanya? Kita di Indonesia ini ada sebuah PT nih, PT Maklon ya. Ya ibaratnya memberikan izin kepada pebisnis untuk bekerja sama, dia sebagai pemilik brandnya, kita yang memproduksi skincare-nya misalkan. Nah kita nih sebagai pemilik nih misalkan Yatisam nih mau bikin Yatisam Beauty gitu kan. Nah kita nih menghubungi nih sebagai ownernya ke salah satu PT yang memiliki izin untuk memproduksi skincare secara BPOM ya. Jadi bisa tuh. Jadi kita ngomong dulu, saya mau bikin skincare dong, Yatisam skincare bisa nggak? Bisa Yatisam, tapi kamu harus membeli minimal produk 1000 produk misalkan, 1000 piece produk. Misalkan satu produknya itu dihargain deh yang paling bagus ya, yang paling bagus deh supaya temen-temen kayak Yatisam ini mukanya jangan bergejul gitu kan, keluar jerawat, merah, gatal dan lain-lain gitu kan. Bisa nggak? Bisa Yatisam. Kamu belinya yang produk bagus. Nah ini misalkan satu paketnya ini 200.000 misalkan, tapi minimal order kamu harus 1000 produk untuk mendapatkan brand kamu sendiri. Kita mikir nih, 1000 produk, 1000 skincare dikali misalkan harganya dari PT itu 200.000. Berarti kita hanya modal 20 juta supaya bisa muka kita, nama kita menjadi pemilik skincare itu sendiri. Oke deh, kita MOU. Nah ini kan hasil kerjasama antara Yatisam sama skincare-nya nih ya. Oke deh, saya beli nih 20 juta. Bek. Nah di situ cuy ada penawaran. Oh kamu pengennya yang gimana nih ininya? Semuanya izin BPOM memang, karena PT tersebut mengajukan sebagai PT Maklon. Itu kan Maklon? Ya Maklon. Jadi PT yang bisa mengembangkan suatu produk dengan nama kita sendiri cuy. Itu boleh. Ada lisensinya. Jadi si PT ini tugasnya memproduksi skincare, kitanya yang apa namanya sebagai pengguna jasanya ini bisa menjadi pemilik dari produk tersebut. Paham ya? PT, ini saya kan kerjasama nih sama kamu 20 juta. Nih, ini foto saya, ini nama saya, tolong dijadikan. Nah, botolnya saya pengennya yang warna ungu, saya botolnya pengen yang warna pink. Itu bisa ditentukan kita sendiri coy. Ini enaknya berbisnis tanpa modal besar, tapi kita bisa menciptakan suatu produk milik kita sendiri. Ini namanya produk Maklon. Bukan hanya skincare, minyak wangi pun bisa. Oh Kaisam besok saya mau order minyak wangi nama saya, ya kan? Surtini parfum, wes keren gak sih? Keren ya? Iya. Nah ini yang digandrungi orang-orang yang memiliki apa namanya media sosial besar seperti TikTok, Instagram dan lain-lain, apalagi dengan paras yang cantik. Bisnis ini sangat menjanjikan sekali cuy. Di yang satu, dia itu kan ibaratnya sudah BPOM, sudah memiliki sertifikat halal, bisa pakai nama kita sendiri tanpa dituntut ya kan, karena ada izin dan legalitasnya. Ini boleh. Jadi apakah salah kayak Yatisam yang beredar di Hongkong itu dengan namanya sendiri? Tidak salah, karena dia membeli suatu jasa dari PT Maklon yang mengizinkan produknya menggunakan nama kita sendiri. Nah ini kamu harus pahami ya. Jadi apakah boleh mbaknya? Boleh. Kalau misalkan itu dilakukan di Indonesia, tidak dilakukan di Hongkong, di mana statusnya dia adalah pekerja migran yang berbisnis, itu tidak boleh. Apalagi memasukkan, ibaratnya mengimpor suatu produk kosmetik yang harus ada izin bea cukai Hongkong. Itu yang harus kita pahami. Nah kayak Yatisam untuk menciptakan suatu produk facial begini, itu tuh apa sih? Emang ada dokternya ya di sana? Nah, sekali lagi, sebuah PT Maklon yang beribaratnya yang berkecimpung di dunia skincare, ini pasti ada dokternya untuk biasanya mereka itu memukul rata jenis muka orang Indonesia.
ya kan? Jadi kulit kalian, kulit Indonesia yang tropis ya, di Indonesia itu tuh udah bisa kelihatan, dokter tuh udah bisa, oh ini pakainya skincare-nya ini nih. Nah kan, karena mengambil dari secara umum tipe jenis orang Indonesia itu seperti itu, maka bermunculan adanya kulit sensitif di Hong Kong ibaratnya. Ini kan perubahan musim kan berbeda ya Cumi ya. Sudah ada di Hong Kong, perubahan musim ini kan mempengaruhi. Jadi makanya ada beberapa orang yang tidak cocok menggunakan skincare mbaknya ini. Apakah itu salah Kak Isam? Ya tidak salah, sekali lagi. Karena apa? Sebenarnya untuk masalah salah dan tidak salah ini kembali kepada kita pengguna skincare. Kita sudah tahu nih skincare ini, oh Bepom, ini mbaknya, ya kan? Apa namanya? Kalau misalkan ini tiba-tibanya nggak cocok gitu Joy, keluar merah-merah dan lain-lain, itu adalah murni kesalahan kita sendiri. Kenapa kita mempercayai skincare yang hanya bermodal Bepom? Itu pertanyaannya. Kenapa kamu menggunakan? Coba-coba, ya sudah, kalau misalkan coba-coba, kalau misalkan memang tidak cocok, tinggalkan. Ini adalah pilihan kamu, karena kamu sebagai pengguna skincare. Untuk itu, lebihnya kita teliti tentang jenis kulit kita. Ada nih kayak Isam, saya dari dulu pakainya Vaseline aja. Lengket-lengket kayak gitu. Ciri-ciri untuk skincare yang berbahaya ini kalau misalkan dipakai panas, perih, lengket, ecek-ecek gitu kan. Itu kan. Nah, itu. Terus cepet banget putihnya gitu. Tiba-tiba pakai skincare besoknya udah putih gitu kan. Putihnya mukanya aja. Aduh. Terus hasilnya cepat. Ya, terus glowing banget kayak pakai minyak bimoli gitu kan. Nah, itu adalah ciri-ciri skincare yang berbahaya. Aduh Kak Isam, saya pertama kali pakai panas. Ya udah, tinggalkan. Berarti itu ada zat yang keras yang masuk ke dalam kulit kamu. Kasian nggak sama kulit kamu? Kalau kasian, ya hati-hati menggunakan skincare. Setelah Kak Isam itu lihat dengan harganya, wow, fantastik. Sekali lagi, untuk sebuah skincare yang dengan modal brand kita sendiri, ini kalau misalkan paling mahalnya 200.000. Kak Isam lihat dijual sesampainya di Hong Kong. Ini lagi nih yang dibodoh-bodohin nih, mama tua kaplak lagi nih yang dibodoh-bodohin ya kan. Dijualnya itu sekitar 500 sampai 600 dolar. Gila, skincare yang satu paket ini dijualnya sampai 1 juta. Dengan modal yang tadi 200.000, itu yang paling mahal. Terus biaya pengiriman lah ke sini ya, misalkan di 100.000, ini modal 300.000, kita jual 1 juta di sini. Ya, yang ditargetkan ini adalah mama yang pengen cantik, padahal kalian udah cantik dari lahir. Apakah salah Kak Isam? Ya nggak salah, orang kita jualan, mau jual berapa aja kamu mau beli ya sah loh. Ya nggak? Cuma masuk logika nggak di kalian? Maka dari itu, kenapa adanya flexing, di mana dia sering transfer, misalkan banyaknya gepokan dolar sampai bisa sewa hotel untuk brandnya gitu kan, untuk pemasarannya. Ini duit dari mana? Ya dari untung bego-begoan. Contoh, 1 juta misalkan, modal 300, untungnya berapa? 700.000. 700.000, oke lah, sebagai owner ya, kita punya reseller. Kita dijual lagi nih dengan harga yang lebih murah. Jatuhlah 500.000 deh untungnya untuk satu paket ya, lengkap. 500, misalkan minimal order untuk memiliki suatu nama brand, itu minimal ordernya 1.000 paket. Berarti 500.000 dikali 1.000, itu berarti sudah 500 juta keuntungan dia. Pikir, 500 juta. Apakah mampu untuk menyewa sebuah hotel bintang 5? Jelas. Apakah bisa untuk membeli mobil di Indonesia? Bisa. Apakah bisa membangun rumah di Indonesia? Bisa. Ini adalah kesempatan yang kalian kasih untuk sebuah owner, apalagi CEO yang membawa suatu produk Maklon ini menjadikan produk brandnya dia sendiri. Jadi foto dia dengan secara BPOM itu apakah boleh? Iya, sah, ada, boleh lisensinya. Tapi kitanya sebagai pengguna si skincare ini, kita juga harus mikir gitu coy. Ini sehat nggak ya untuk kita ya kan? Nah, kita bandingkan deh skincare-nya dia dengan skincare internasional yang ada di Hong Kong. SK2 deh misalkan. SK2 ya. Itu beli di Sasa yang satu paket lengkapnya. Itu yang kecil aja boxnya deh ya. Itu harganya nggak lebih dari 500 dolar. Itu yang internasional aja dijualnya 500 dolar gitu kan. Apalagi ini yang kita nggak tahu. Kalau misalkan SK2 yang dijual di sini kan otomatis dia sudah melewati uji BPOM standar Hong Kong.
Ya nggak sih? Nah, maka dari itu udah pakai aja yang kelas internasional daripada ini meragukan, bener nggak sih? Nah, kalau misalkan botol kecil deh, kalian pakai skincare ya, tolong-tolong ya mama ya. Yang irit aja, jangan banyak-banyak. Andaikan muka kalian itu bisa ngomong, ampun kayak Tisam, muka saya ini didulet-duletin ini skincare terus sama mbaknya itu kayak Tisam, pahit kayak Tisam ini. Kalau muka kalian bisa ngomong, pahit itu, diracunin sama kalian. Udah gitu dulitnya itu banyak aja, berharap apa? Supaya cepet efeknya gitu, sampai klimis gitu kan. Kayak ajarin pakai skincare itu kayak dadai-dadai kalian, pakainya tuh dulit aja. Karena apa? Karena mahal skincare di Hong Kong. Pakainya apa? Ditepak aja. Ada yang bilang tuh, Kaisam kalau ditepak-tepak nanti nempelnya di tangan. Loh, tangan ini kan bagian anggota tubuh kamu juga. Kalau tangannya halus ya wajar dong. Lah masa kamu dibikin halus mukanya aja tangannya kasar? Yo, jangan muka internasional tangan babu cuy. Ampun. Ya, jadi dari itu jangan terlalu banyak pakai skincare ya. Percaya diri aja kalau kita cantik, walaupun orang memandang kita jelek, buluk dan lain-lain, bodoh amat. Yang penting kita punya handphone yang bisa pakai filter, pakai efek putih, hidung mancung tanpa benang dan lain-lain. Kita natural aja, bersyukur, ya kan? Oke, itu dari izin bolehnya dia menggunakan nama brandnya. Sekarang posisinya dia yang berbisnis di Hong Kong. Apakah boleh? Bagaimana caranya melaporkannya, Kak Isam? Gampang. Sekarang kita bahas tentang posisinya dia berbisnis di Hong Kong. Apakah ini ilegal, Kak Isam? Jelas ilegal. Apakah ini juga melanggar kontrak kerjanya dia sebagai domestic helper? Jelas. Bagaimana caranya, Kak Isam, mereport? Oke, kita report apanya dulu? Report dia sebagai pekerja domestic helper tapi berbisnis. Caranya ke imigrasi. Di situ ketik aja report online illegal worker. Walaupun dia pekerja resmi, kita bisa melaporkan. Klik aja emailnya, kamu kirim emailnya, semua gambarnya, terus namanya ya. Walaupun penjual-penjual ini menimigrasi dengan menggunakan nomor Indonesia supaya tidak terlacak identitasnya, tapi mereka lupa, kebodoh kiki mereka menggunakan mukanya mereka sendiri. Yang imigrasi itu bisa mendetek wajah, scan wajahnya, ya kan? Jadi pinternya setengah-setengah ini penjual-penjual di luar sana ya. Kita bohongin aja imigrasi pakai nomor Indonesia kita jualan ya, tapi kita pasang muka kita dengan bangganya gitu ya, sama aja kena. Dan ingat, di TikTok itu ada bisa dilacak, ditembus oleh imigrasi, ya kan? Benci-benci lagi nih ya Tisam. Gak apa-apa ya Tisam, itu memang acak adul ya, acak adul orangnya ya. Ya, jadi ya terserah kalian mau lanjutin silakan. Terus bagaimana untuk melaporkan suatu produknya di Hong Kong? Kalian masuk ke Custom and Declaration ya di bea cukainya Hong Kong. Kamu di situ kamu masukin brandnya, terus apa namanya produknya, terus promosinya, ya kan, biar diteliti oleh yang apa namanya yang berkewajiban. Kita tugasnya kalau misalkan kita mau tertib ya secara prosedural pekerja migran ya, yuk kita kewajiban kita hanya mereport aja. Apakah boleh, Kak Isam? Ya boleh aja. Kenapa nggak boleh? Kak Isam mau ngereport nggak? Ya nanti akan selusuri dulu ya. Ingat ya, Kak Isam tidak menyebutkan nama, Kak Isam tidak menyebutkan siapa ini brandnya. Silakan memilah-milih sendiri untuk skincare yang bagus untuk kalian. Ya, pesan kayak Tisam, jangan terlalu banyak di muka kalian. Kasihan. Mungkin saat kalian menggunakan glowing dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, kita usia akan semakin menua. Walaupun kita pakai skincare, nantinya juga kita akan tua kok. Akan keriput juga nanti kita. Ya udah, mau suntik salmon, suntik ikan gesek, ikan apa gitu kan, minyak booster apa gitu kan. Aktif sekali kalian ini. Syukurin aja, udah diterima aja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, udah mungkin itu sharing Kaisam untuk memberitahu informasi kalian. Kalau misalkan kalian masih mau memperlancar bisnisnya sendiri, memperlancar bisnisnya mereka, silahkan sebagai pensupport. Kayak Tisam tidak melarang kamu menggunakan jasanya atau produknya, silakan. Kalau misalkan kalian cocok, teruskan. Tapi kalau misalkan kalian berpikir ulang, iya ya, enak banget ya dia ya di sini ya, bisnisnya sampai 800 juta loh omset, udah gitu gajinya 10 juta lagi ya kan. Nah, kalau misalkan kalian mau menghentikan bisnis ilegal, produk ilegal yang di Hong Kong, ya jangan menggunakan produknya. Ya, kembalikan kepada diri kalian sendiri. Apakah kayak Tisam itu menggunakan skincare? Jawabannya enggak. Air wudhu aja Kak Tisam, sholat aja wis.
glowing sendiri nanti, pakai filter maksudnya. Kak Isam minta maaf, Kak Isam hanya mengedukasi teman-teman Kak Isam yang mungkin tidak tahu bagaimana cara kamu mendapatkan suatu lisensi nama brand sendiri. Tapi ya jangan terlalu flexing lah di sini. Ya, kasihan orang-orang yang ibaratnya berjuang dengan susahnya majikan kurang makan, dengan flexingnya kalian jadi tertarik untuk mengikuti jejak kalian. Berbisnis di sini itu sama aja mensupport pekerjaan ilegal kok. Ya, jangan dicontoh. Oke, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.